Kita menuju ke Art Hotel Cabin Bromo dari Probolinggo. Nah ini gua naik motor ya teman-teman. Ini nih jalanan nih ke arah Bromo via Probolinggo. Jadi guys, ini perjalanan gua dari kota Probolinggo mau ke wisata alam Gunung Bromo via Probolinggo. Kurang lebih guys, dari kota Probolinggo ke wisata Gunung Bromo tuh 2 jam menggunakan kendaraan bermotor dengan durasi mengendara tuh 50 sampai 60 km per jam. Jadi rada-rada nyantai ya guys. Nah, kenapa guys gua ke Bromo via Probolinggo? Karena gua mau ke Art Hotel, tepatnya di wilayah Probolinggo. Bisa sih lewat Malang, cuman itu jauh guys. Itu harus nyebrangin Taman Nasional Gunung Bromo ataupun lautan pasirnya. Jadi harus pakai kendaraan khusus ya guys. Nah, salah satu rute terdekat terenak jalannya ke Art Hotel itu via Probolinggo guys. Bisa juga via Pasuruan, sama juga nanti tembusnya langsung Taman Nasional Bromo via Probolinggo ataupun via Pasuruan. Kalau lewat Malang guys itu agak jauh, jadinya gua harus lewat ke kota Probolinggo dulu baru ke arah Taman Nasional Gunung Bromo. Dari kota Probolinggo relatif jalannya enak guys nih guys, tuh lancar, nggak macet, jalannya juga halus karena emang jarang wisatawan tuh dari Probolinggo ke Bromo guys. Relatif kebanyakan tuh via Malang ke Taman Nasional Bromo. Di kota Probolinggo itu guys jalannya tuh masih datar. Nah ini ketika mau masuk atau mau menuju ke arah Taman Nasional Bromo tuh tipikal jalannya tuh menanjak, cuman belum terlalu curam. Biasanya nanti lebih curamnya tuh ketika masuk Taman Nasionalnya. Nah ini jalannya masih lebar, masih bisa big bus, medium bus bisa masih lewat ke arah atas atau ke arah pintu masuk Taman Nasional Bromo via Pasuruan via Probolinggo guys. Nah, pemandangan yang disuguhin di jalur menuju arah Bromo via Probolinggo tuh tanaman perkebunan warga guys. Rata-rata tuh tanaman pohon jati, pohon-pohon produktif semua guys. Nah ini seperti ini nih pemandangan kanan kiri ini. Hijau, jarang rumah, jadi enak pemandangan guys buat refreshing. Apalagi buat gua yang orang Jakarta ya, ke tempat-tempat kayak gini tuh seneng, happy bawaannya. Nah ini jalanannya mulai menanjak, mulai berkelok ya guys. Buat motor metik masih mampu karena jalanannya masih enak, masih halus, jadi tuh nggak ada hambatan sama sekali, malah lebih nyaman kalau buat nanjak. Jadi nggak terlalu capek, nggak terlalu pegal, jadi ya masih oke lah. Taman Mangu dingin. Ada pom bensin. Nah karena ini posisi gue makin naik makin ke atas guys, jadi udaranya udah mulai dingin, sejuk, khas udara suasana pegunungan guys.
Jadi ya seneng rasanya buat kita orang kota yang main ke pegunungan-pegunungan kayak gini guys. Apalagi Bromo ya guys, itu terkenal udaranya dingin dan sejuk. Nah ini tuh jalanannya makin ke atas makin sempit ya guys. Ini posisinya menanjak banget ini. Karena kalau di video tuh nggak terlalu ya. Nah di sini udah mulai banyak villa. Jadi rata-rata big bus apa bis pariwisata mentoknya di wilayah sini guys. Udah nggak bisa lagi maju ke atas karena udah makin sempit, makin curam. Nah di sini juga udah mulai banyak penginapan, villa, sama sewa jeep buat ke Bromo. Jadi buat rombongan bisa banget nih dari sini. Cuman dari sini masih jauh guys, makanya langsung aja masih ke atas masih bisa. Nah setelah tadi kita lewat jalan yang besar guys. Nah ini tuh jalannya udah mulai makin sempit dan menyempit. Ini tuh mobil bisa berpapasan, bisa bergantian. Nah kanan kiri juga udah tebing, jadi tuh kalau musim-musim hujan rawan longsor. Udah banyak himbauan dari pemerintah ataupun warga lokal untuk berhati-hati di wilayah atau jalur menuju Taman Nasional Gunung Bromo via Probolinggo. Nah di jalur ini juga guys udah nggak ada pom bensin lagi, adanya pom-pom lokal ataupun pom eceran dari warga. Nah makanya buat kalian sebelum masuk jalur yang makin menyempit ini tadi tuh, sebelum apa namanya jalan besar tadi tuh masih ada pom satu. Nah itu pom terakhir sebelum masuk Taman Nasional Gunung Bromo via Probolinggo. Nah itu kelihatan tuh dari sini udah mulai banyak tebing pegunungan ataupun kaki Gunung Bromo. Nah di sini tuh udara udah makin seger, makin dingin, makin sejuk guys. Jalanan juga relatif enak, halus, berkelok, menanjak, udah mulai agak-agak curam. Tapi di sini masih banyak warga rumah. Jadi kalau buat break atau istirahat masih banyak warung-warung guys. Nah dari sini juga guys udah mulai banyak villa, penginapan, rumah, homestay, banyak berdiri di pinggir jalan karena wilayahnya udah mendekati wilayah Taman Nasional Gunung Bromo guys. Karena identiknya Taman Nasional Gunung Bromo tuh pegunungan yang berbukit-bukit. Jadi tuh di sini buat villa ataupun homestay itu banyak dan pemandangannya juga udah bagus guys di sini.
Di sini guys jalan makin menanjak ya guys. Buat motor metik tuh kita tuh harus feeling sama tahu kondisi atau kendaraan yang kita pakai guys. Jangan terlalu dipaksa banget, bisa nanti pembela selip ataupun kebakar karena saking nanjaknya, apalagi bebannya berat. Emang rekomennya guys di pegunungan ini tuh cocoknya motor bukan metik ya guys, motor trail yang kopling, jadi tuh tenaganya lebih padat, lebih enak buat nanjak-nanjak. Betul. Ini belum rezeki kayaknya. Bulan apa sih lagi dah? Setelah kurang lebih 2 jam dari kota Probolinggo ke Taman Nasional Bromo ke Art Hotel. Nah ini gue sampai guys di gerbang pintu masuk Art Hotel Probolinggo. Nah ini tuh gue udah booking 1 bulan sebelum datang, dapat di harga 1,8 juta per malam untuk tipe kabin yang luxury guys. Untuk pelayanan buat tamu menurut gue sih guys sangat-sangat baik buat petugasnya. Ini gue dianterin ke lobby check-innya karena gue juga belum tahu. Nah ini juga dapat info ini dari sosial media, jadi belum tahu banget detailnya. Nah ini gue lagi check-in ya guys. Nah itu tuh lobby tempat sarapan ataupun makan. Gue cekin ketika sampai sini tuh kayak kurang lebih jam setengah 2 siang ya guys, waktu setempat. Nah ini tuh setelah check in gue dianterin sama petugasnya buat ke kabin ataupun kamar yang gue pilih ya guys. Nah ini tuh jalan ke kabin guys. Jadi sih di sini tuh banyak kabin, entah ada berapa. Dari lokasi check-in ataupun reservasi tempat roomnya, ini tuh jalan ke bawah guys. Ini tuh pemandangannya bagus, cakep. Entah gua tuh pas sampai sini tuh bawaannya seneng aja walaupun capek guys. 2 jam dari kota Probolinggo. Di sini juga udah sejuk, dingin. Nah seperti ini guys, ini banyak bunga-bunga, entah ini bunga apa, jadi kelihatannya tuh kayak dingin suasananya, kayak di luar negeri. Nah itu kanan kiri itu kabin ya guys, jadi ada blok-bloknya, ada nomor-nomor kamarnya. Ini gue masih dianterin sama petugasnya ke kamar gue, posisinya agak ke bawah ya guys dari tempat check-in tadi. Nah di sana sempat check-in. Terima kasih ya mas.
Mantep banget kan gue sebagai bikin tenda. Saya ngebodron lagi Wow, langsung kosong. Pas banget. Nah, setelah jalan beberapa menit dari check-in lobby, akhirnya gue sampai juga guys di kabin ataupun ruang kamar yang gue pilih. Nah seperti ini nih kamarnya. Kamarnya tuh lebih kayak minimalis, bangunannya mungkin didesain buat anti angin, jadi lebih kedap. Nah seperti ini guys, ini tuh satu tempat tidur udah disediain kopi, teh dan gula. Ini tuh ada exhaustnya, disediain juga dua air minum. Buat masak air panasnya juga ada, dilengkapi dengan TV dan smart lock ataupun pintu kunci otomatis. Nah ini kita lihat ke dalamnya. Nah seperti ini nih dalamnya nih, udah disediain hair dryer, kaca, rapi deh pokoknya guys. Nah seperti ini nih, enak tempatnya, udah disediain handuk, penghangat, udah ada water heaternya, jadi buat mandi di sini enak. Kalau kalian yang nggak kuat dingin, bisa langsung pakai air hangat aja. Tapi nggak ada wifi ya? Nah, oh iya di sini juga guys sudah tersedia wifi ya. Jadi tinggal connect aja tanpa harus bingung kalau misalnya sinyal internet kita kurang bagus ataupun provider kita kurang bagus. Di Art Hotel ini udah disediain wifi ataupun jaringan internet otomatis. Ada blower juga. Pagi, nanti pagi tuh seriusan. Ini gue coba jalan-jalan guys ke atas lagi, ternyata di dekat check-in lobbynya tuh ada lapangan, entah ini buat main volley ataupun olahraga, tapi ini kayaknya buat olahraga, buat acara-acara gathering ataupun family gathering, event-event besar. Nah kalau ini troli guys, troli buat bawa barang-barang tamu. Jadi itu kan karena daerah pegunungan, nggak mungkin dong digotong-gotong. Jadi itu misalkan bawa koper, bawa tas besar, bisa langsung taruh sini. Jadi langsung kita tarik ke kamar kita. Jadi nggak perlu gotong-gotong lagi guys. Nah parkirannya juga sangat luas ya guys. Buat 100 mobil pun kayaknya di sini masuk. Nah buat kalian yang bawa mobil pun bisa sampai di depan Art Hotel. Cuman kalau kalian yang belum tahu medan ataupun belum tahu jalur, mending minta arahan warga lokal, karena dari wilayah bawah Probolinggo ke atas tuh jalannya tuh pegunungan yang tipikalnya tuh nanjak dan sempit. Jadi tuh harus benar-benar ngerti medan. Nah ini posisi gue lagi sore hari guys. Sore hari tuh kabutnya udah mulai turun, jadi pemandangan tuh makin syahdu, makin dingin, udah pasti makin sejuk. Nah ini tuh sore hari kurang lebih jam 5 sampai setengah 6 seperti ini nih. Di wilayah Bromo tuh udah mulai turun kabut. Kita mau ke barnya dulu. Nah ini gua habis jalan-jalan sore tadi, ngelihat view Kawah Bromo. Soalnya dari Art Hotel melihat Kawah Gunung Bromo tuh dekat banget guys, cuman ya 40 meter lah ke pintu gerbang, dari situ udah kelihatan. Nah ini gua lagi jalan ke kamar gua, ke room gua, ke cabin gua. Seperti ini guys, makin sore makin syahdu, pemandangan udah pasti makin dingin. Buat kalian yang nggak terlalu kuat dingin, gua saranin pakai jaket hangat kalau ke daerah Bromo seperti ini. Nah jadi dia lampu yang dinyalain.
Nah, makin sore juga kabutnya makin turun guys, makin gelap buat wilayah Gunung Bromo. Nah, seperti itu. Nah, rata-rata tamu kalau jam segini juga udah mau masuk kamar semua ya guys, karena gue tadi lagi jalan-jalan aja. Tapi ini gue mau balik karena udah dingin banget cuacanya, gue buru-buru pengen istirahat, pengen nikmatin suasana di dalam cabin gue. Udah habis sampai sini doang. Udah ya habis sampai sini doang. Ada CCTV-nya ya. Ya. Katanya OMG bagus banget. Terus dibahas lagi ya. OMG. Emang dia kalau waktu itu kita udah berapa? 305. Nah ini guys kondisi pagi guys, ini pagi bener-bener indah, sejuk, cerah, mataharinya bersinar banget, jadi anget walaupun dingin tetap hangat. Nah ini gue mau ke atas mau ngambil sarapan guys, gue mau coba semua menu yang ada, jadi buat tamu dapat satu kali makan ya guys, makan pagi sama sarapan. Nah seperti ini nih kondisinya nih. Ini gue lagi mau buat roti, jadi lagi gue oven. Gue tunggu dulu. Jadi itu di sini tuh sarapannya macam-macam guys, all you can eat, tinggal kita pilih sepuasnya. Aja acang nggak mau bunganya ngaco
kurang lebih seperti itu guys. Semoga channel YouTube ini menghibur. Jangan lupa like and subscribe biar channel itu berkembang dan makin lebih bisa menghibur kalian. Terima kasih yang udah nonton. See you next trip.